Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang kusayangi dan kubanggakan, kelas 11 tekstil 1 yang insya Allah solih solihah semuanya. Nggih, di Amin. jam Amin, terakhir amin. ini tetap semangat nggih ya anak-anakku. Semangat, Ya, Sebelum Bu. Bu. Semangat, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong salah satu nggih memimpin sinten nggih. Oh, Mas Danang, minta tolong dipimpin doanya, Mas. Ya, Bu. Siap, gerak. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah Ya, terima kasih ya Mas Danang sudah memimpin doa. Semoga dengan doa kita tadi akan memperlancar kegiatan pembelajaran kita pada sore hari ini. Ya. Amin. Amin. Anak-anakku saya presentasi terlebih dahulu nggih. Absen Nggih. pertama Mas Andri Wijaya hadir. Hadir, Bu. Oke, absen terakhir Zainal Abidin hadir. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah lengkap nggih. Ya, Bu. Anak-anakku, kita hari ini akan belajar tentang pernikahan Islam ya, konsep pernikahan Islam. Nah, anak-anakku, ya, kenapa sih kita harus mempelajari ilmu pernikahan? Ya, karena ilmu tentang pernikahan atau munakahat itu bisa kita jadikan bekal sebelum memasuki dunia pernikahan kelak, ya. Karena pernikahan merupakan bentuk ibadah yang panjang. Jadi, andaikan setiap pasangan itu tahu dengan baik mana hak dan kewajiban, maka insya Allah akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi intinya sebelum menikah harus tahu ilmunya pernikahan. Sebelum punya anak harus tahu ilmunya mendidik anak ya. Oke, itu ya anakku ya. Nah, anakku, tahukah kalian tentang hukum dan rukun pernikahan? Ya, kemudian hikmahnya apa? Nah, itu silahkan kalian jawab di Google Form yang sudah saya share di grup nih. Siap, Bu. Oke, sudah selesai? Oke. Nah, anak-anak kalian pasti sudah pernah menghadiri acara walimahan ya. Atau walimahan itu acara pesta pernikahan ya. Atau mungkin sudah pernah lihat proses ijab kabul baik secara langsung maupun tidak langsung. Sudah pernah kan anakku? Sudah pernah, Bu. Nggih, sudah pernah. Ya mungkin tetangga atau keluarga kalian ada yang sudah pernah menikah dan kalian menghadiri. Ibu kurang Ya, Bu. Anak-anak, Biasa dulu. anak-anakku, tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian tahu konsep pernikahan. Apa itu konsep pernikahan? Ya, atau ketentuan pernikahan itu kalian tahu rukunnya, syaratnya, hukumnya. Bahkan kalian bisa menganalisis hikmah pernikahan itu sendiri. Nah, pengertiannya apa? Pernikahan itu kalau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Atau dengan kata lain, pernikahan itu adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan suami dan istri. Itu ya anakku ya. Landasan hukumnya ada dalam Quran surat Rum ayat 21, nggih. Nah, saya minta tolong salah satu membacakan. Yang suaranya bagus siapa ya di sini ya? Oh, Mas Yaid saja, nggih. Minta tolong Mas Yaid, tolong dibaca. Nggih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih. Ya. Ini sebenarnya ada landasan hukum yang lain selain surat Ar-Rum, ada di surat An-Nisa ayat berapa ya? Ada yang tahu anakku? An-Nisa ayat 3 itu juga ada, nggih.
Pertama. Pertama ya. Nah, yang Dua. bunyinya gimana ya? Ada yang tahu? Dari jauh. Ya ayuhanasu robbakumulladzi khalaqakum itu, Bu. Ya, ya Ada. pinter ya. Oke. Ketentuan pernikahan, rukun dan syarat. Nah, rukunnya ada 5, yaitu calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Nah, dari rukun-rukun ini tadi ya, nah rukun itu kan sesuatu yang harus dipenuhi atau prasyarat utama, sehingga tanpanya menjadi tidak sah ibadahnya. Nah, dari rukun-rukun ini tadi ada syaratnya ya. Calon suami itu dia bukan mahram atau yang haram dinikahi, tidak terpaksa, identitasnya harus jelas dan tidak sedang ihram. Kalau calon istri dia perempuan ya, perempuan bukan yang haram dinikahi, identitasnya jelas, tidak sedang masa iddah dan yang jelas kalau perempuan itu tidak terikat pernikahan dengan laki-laki. Ngoten nggih? Nah, harus ada Iya, Bu. wali. Ya, wali ini dari pihak perempuan ya, bukan dari pihak laki-laki. Ya, walinya harus beragama Islam, balik berakal, merdeka laki-laki, bukan apa namanya? Dia harus adil, tidak fasik dan sesuai urutan. Kalau wali itu sesuai urutan. Jadi kalau misalnya ayahnya nggak ada, mungkin bisa saudaranya dan seterusnya. Kemudian saksi, ya saksi itu juga harus adil, ya Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki dan adil. Ya. Kemudian ijab kabul ini dilaksanakan bersambung, tidak ditambahi jangka waktu tertentu atau nikah kontrak ya, nikah kontrak itu nggak boleh, ya itu adalah Mut'ah. ya, ya itu tidak diperkenankan ya. Iya, Bu. Nah, kemudian hukum nikah itu seperti apa? Nggih? Bagi orang yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk nikah tapi khawatir terjerumus zina, maka hukum melakukannya adalah melakukan pernikahan itu merupakan wajib. Nah, sunnah itu kalau dia punya kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan tapi tidak dikhawatirkan untuk berbuat zina, maka hukumnya sunnah. Kemudian mubah kalau seseorang dalam kondisi stabil, tidak cemas terjerumus pada zina atau zalim, atau membahayakan pasangannya jika dia menikah. Kalau makruh, bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan, tetapi dia mungkin belum punya penghasilan atau maisyah, tapi dan dia tidak mampu memenuhi kebutuhan batiniahnya. Nah, haram itu kalau dia tidak punya keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga. Atau bisa juga misalnya seseorang hendak menikah untuk tujuan mendolimi atau menyakiti pasangannya itu juga diharamkan. Itu ya. Nah, anakku itu tadi ya materinya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Siapa yang mau bertanya? Saya Bu, tanya Bu. Oh ya, Mas Danang silahkan. Tanya Bu Guru, ini semisal ada seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan, tetapi lelaki tadi itu punya penyakit yang sukar diobati, katakanlah penyakit HIV. Nah, itu hukumnya bagaimana Bu pernikahannya itu? Oke, kalau dia tidak mampu, tidak bisa memenuhi kebutuhan lahir batin, otomatis tadi seperti yang sudah saya jelaskan itu haram hukumnya. Misalnya punya penyakit HIV/AIDS, otomatis nanti kan setelah menikah dia tidak bisa memenuhi kebutuhan batin. Atau kalau dia melakukannya nanti bisa menularkan penyakitnya, itu nanti malah jadinya dolim ya. Makanya kalau kejadiannya seperti itu sebaiknya pernikahannya tidak dilakukan gitu. Kecuali kalau dia punya penyakit lain yang tidak menular atau sudah bisa disembuhkan itu tidak masalah. Begitu ya anakku, nggih. Iya. Nah, Iya, Bu. Kalau terlanjur gimana Bu? terlanjur. Wah, Iya. kalau terlanjur ya Masya Allah ya. Semoga Allah memberikan jalan keluar nggih kalau terlanjur nggih. Kalau misalnya terlanjur tertular gimana atau kalau belum seperti apa. Nah, itu insya Allah itu apa namanya menjadikan ujian ya bagi pasangan tersebut kalau sudah terlanjur. Ya, gitu ya. Iya Iya, Bu. Bu. Nah, anak-anak, demikian tadi materi sudah saya sampaikan. Selanjutnya ada tugas kelompok. Nah, saya akan membentuk masing-masing kelompok 5 orang, nggih. Iya, Bu. Dari absen 1 sampai 5 dan seterusnya. Nah, tugasnya apa? Silahkan kalian buat peta konsep terkait tentang ketentuan pernikahan dalam Islam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, nanti setelah selesai mengerjakan, silahkan
kalian menampilkan hasil karya tersebut. Nanti akan saya bagikan kertas manila ya untuk membuat peta konsepnya, nggih. Nggih, Bu, Ya, Bu. siap. Untuk waktunya 45 menit cukup atau malah sisa banyak? 30 aja, Bu. Oh, 30. Oke, silakan dikerjakan. Ibu. Nggih, Bu. Sudah selesai, Bu. Oke, kalau gitu silahkan Cepet banget, Bu. presentasi, nggih. Presentasi mungkin Boleh, bisa Bu. kelompoknya. Mas Aye, silahkan presentasi terlebih dahulu. Kan tadi Ya, Bu. Mohon maaf, jadi kelompok saya kurang maksimal. Oh, Tapi sebisa mungkin kami sampaikan presentasinya. Intinya di dalam pernikahan kita harus memang benar-benar mempersiapkan dengan matang-matang, dan di dalam memilih pasangan juga harus hati-hati ya. Karena kalau seperti yang disampaikan Pak Danang tadi, terjadi ketika kita mendapatkan pasangan yang terjangkit penyakit seperti yang disampaikan tadi, akan sangat berbahaya dampaknya. Seperti itu, Bu Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Masya Allah bagus sekali, nggih. Terkait dengan hasil karyanya ini sudah lumayan bagus ya. Untuk peta konsepnya sudah ada rukun, syarat, dan hukumnya. Di sini rukunnya sudah jelas. Ada catin ini calon pengantin laki-laki dan perempuan, nggih. Kemudian ada wali, 2 saksi, dan sigat ijab kabul. Nah, itu. Nah, anakku, tadi kalian sudah belajar tentang konsep atau ketentuan pernikahan. Sekarang sebelum saya tutup, kita mungkin akan melakukan refleksi terlebih dahulu, nggih. Setelah kegiatan belajar tadi, apa yang telah kalian rasakan, apa yang telah kalian pelajari, mungkin bisa diutarakan ya. Ini siapa yang mau mengutarakan? Saya, Bu. Saya, ya, Bu. silahkan, Mas. Ya, menurut saya sendiri setelah mempelajari materi yang tadi panjenengan sampaikan, itu menambah wawasan yang baru terkait dengan masalah pernikahan, Bu. Tidak hanya itu saja, saya juga mengetahui terhadap bagaimana konsep serta ketentuan dalam pernikahan, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali kayak Mas Akbar Iya, atas Bu. paparannya tadi. Semoga membawa manfaat juga buat kita semua. Nah, Amin. anakku, sekarang kita akan melakukan evaluasi, akan ada tes. Silakan kerjakan asesmen yang LKPD-nya sudah saya share di grup melalui Google Form. Silakan dikerjakan dalam waktu 20 menit, nggih. Nah, Sudah, Bu. sudah ya. Sudah, Bu. Oke. Nah, jazakumullah nggih anak-anakku. Terima kasih atas perhatian dan waktunya, dan saya juga sangat senang sekali hasil karya kalian sudah maksimal. Dan untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan mempelajari bab talak ya. Ini masih ada hubungannya dengan pernikahan. Ada pernikahan, ada talak. Talak itu apa? Perpisahan atau perceraian. Gitu ya anakku ya. Nggih. Nah, pembelajaran kita pada sore hari ini telah selesai. Jam pelajaran kita juga sudah habis. Kalian sepertinya sudah ingin pulang ya. Mari kita akhiri. Saya minta tolong salah satu untuk membacakan doa penutup. Siapa ya ini ya yang mau? Coba minta tolong buat Mas Zainal Abidin dibacakan doa penutup ya, bareng sama teman. Bu. Baik teman-teman, marilah kita akhiri pelajaran pada siang hari ini dengan membaca doa Ghifaratul Majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin. Ya anak-anak, terima kasih atas waktunya. Semoga pembelajaran kita membawa manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.